wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Teh Ulan sehat kah? Alhamdulillah. Ini aku mau cerita. Boleh dong. Aku sekarang jadi pendengar. Kamu yang bercerita. Aku tuh selama ini tuh ada gangguan gejolak di hati, pikiran juga gitu ya. Aku suka dengar tentang kita tuh hidup di dunia tuh ada life purpose, itu ada tujuannya gitu. Tujuan hidupnya tuh kan pertama memang ibadah, yang dia jadi hamba Allah dan jadi khalifah di muka bumi gitu. Khalifah bukan berarti harus jadi pemimpin negara, pejabat negara, tapi minimal pemimpin untuk diri sendiri gitu. Dan Allah menciptakan manusia itu nggak sia-sia gitu ya, ada tujuannya gitu. Jadi katanya tuh setiap manusia itu membawa misi hidupnya masing-masing gitu dari penciptaan dirinya sendiri gitu, dan tugas kita untuk bisa menggali, menemukan sebenarnya Allah pengen aku ngapain sih di dunia ini gitu ya. Katanya tuh bisa lewat cara misalnya kita membaca perencanaan Allah, kita sering ditempatkan di lingkungan seperti apa gitu ya. Terus kita selama di lingkungan itu perannya ngapain, orang ngerasa kita bermanfaat tuh ngapain kayak gitu ya. Atau misalnya kita pernah ada di posisi terendah gitu ya, di posisi terpuruk terus berhasil bangkit. Ketika bangkit kita nggak mau orang ngerasain kayak kita waktu itu gitu, jadi mulai mengedukasi supaya orang nggak mengalami hal yang sama. Atau ada sesuatu yang memanggil-manggil dalam jiwa, jadi melihat masalah apapun pasti ujung-ujungnya akar masalah itu ke satu hal gitu, misalnya ke pendidikan atau ke ekonomi, bisnis kayak gitu. Nah, Panggilan jiwa ya. Iya, panggilan jiwa. Tapi di sisi lain ada kegalauan nih ketika kita udah mulai coba nih cari tahu, ya Allah pengen aku ngapain nih di sini gitu, di bawah doa sambil kita ngelihat masa lalu seperti apa gitu. Jadi udah mulai ke arah nih, aku pengen di bidang ini gitu. Tapi terus keingetan lagi, tapi kan perempuan mah misi hidupnya tuh mendukung misi hidup suami gitu ya. Nanti misi hidup suami jadi misi hidup keluarga gitu. Nah, kalau kita udah punya, misalnya udah ada gambaran misi hidup kita mau ngapain, terus tiba-tiba nanti nikah ternyata bentrok misalnya sama suami, itu bagaimana? Atau misalnya dia sekarang lagi masih single gitu, single, apakah memang dari proses mencari suaminya itu udah harus nyari yang semisi gitu? Tapi kan dengan tidak cari yang semisi aja udah ya nggak semudah beli gorengan gitu ya. Jadi butuh proses, jadi nambahin syarat gitu ya, syaratnya jadi lebih berat lagi. Harus yang sevisi, semisi gitu kan, speknya jadi nambah lagi ya. Ditambah lagi juga nih, bisa jadi ketemu suaminya yang bahkan belum punya misi. Nanti gimana kalau malah jadinya istrinya yang ngelit suami, bukan sebaliknya gitu kan, jadi nggak seimbang gitu ya. Harusnya suami jadi imam, tapi karena imamnya nggak punya misi, malah jadi istrinya yang memimpin misi hidup di keluarganya gitu. Kayak gimana gitu? Sebenarnya aku pusing. Kayaknya harus satu-satu ya. Tadi kan pertanyaannya banyak banget. Masya Allah. Betul gak sih? Pertanyaan banyak banget, jadi dijawab satu-satu. Coba simpulkan satu pertanyaan dulu. Satu pertanyaan dulu, kalau kita itu memang di dunia ada misi hidup gitu yang harus kita temukan. Tapi ketika kita bertemu dengan suami yang beda misi, harus seperti apa? Yang beda misi, ini beda dulu ya. Oke, kita udah mengulik diri gitu kan, kita udah menemukan diri, menemukan visi misi kita, kemudian nanti ternyata kita punya partner yang sedikit berbeda visi misinya. Kitanya apakah harus ngalah kah gitu ya, ikut semua yang dilakukan suami, support dia 100% kah, atau gimana nih presentasinya? Apakah aku ada untuknya 100%, ataukah ada bagian yang untuk diriku, dan kalaupun untuk diriku bagian aku berapa persen gitu ya. Karena memang yang namanya sudah berpartner, sudah punya pasangan itu kehidupannya sedikit berbeda dengan ketika kita masih sendirian. Kita melakukan apapun kita nggak punya konsekuensi. Kita mau shopping, mau tidur, mau jalan-jalan, mau masak, mau nyuci, nggak nyuci, nggak masak, nggak punya konsekuensi apapun gitu. Tapi kalau nanti sudah ada pasangan, semua yang kita kerjakan itu ada efek ke partner. Kalau kita fokus ke dia, efeknya pasti relationship kita bagus. Kalau kita rada abai, pasti efeknya ya bikin relationship kita nggak sehat kan gitu. Itu sudah natural, biasa banget gitu. Makanya
jadi gimana nih gitu biar kita punya kehidupan relationship, bener nggak? Kita juga punya kehidupan pribadi. Makanya kalau misalnya ini adalah suami, maka ini adalah istri gitu kan, yang dulunya bebas lah ya, nggak ada ikatan apapun. Next kita bercampur, apakah bercampurnya seperti ini 100% ngeblend. Kalau yang seperti ini alhamdulillah, jadi nggak banyak kesulitan. Visinya udah jadi satu, misinya jadi satu, seleranya satu, keinginannya satu gitu ya, apapun jadi satu. Tapi kayaknya jarang deh yang begini yang cek gitu ya. Minimal ya, biasanya relationship itu begini, Sret. Jadi ada irisan, ada irisan area suami, ada area bersama, dan ada area istri gitu. Nah, kenapa sih kadang-kadang kita butuh seperti ini gitu kan? Ini adalah area biar kita tetap sehat, area irisan yang tengah. Jadi kepo ya dengan irisan. Area tengah ini adalah area biar kita tetap sehat dan nyatu gitu. Dan area yang setengahnya lagi gitu, ini adalah untuk kehidupan kita. Kenapa kita butuh fokus dengan kehidupan kita? Karena kita tidak akan sanggup memberi kalau kita masih low. Artinya gelas kita itu masih kosong. Kita harus mengisi dulu, baru kita bisa mengisi yang lain gitu. Itu fungsinya, itu bukan bentuk keegoisan gitu ya. Istri suami kemana, istri kemana gitu kan. Pokoknya kalau suami ke laut, aku pengen ke gunung, nggak gitu juga, enggak gitu. Artinya ada area-area yang istri ini butuh untuk ngecas diri dia gitu ya. Istri sedang butuh apa nih? Kadang-kadang ada perempuan yang karena pengen banget cek gini ya 100%, ya semuanya dipersembahkan untuk suami gitu kan. Ayo kita keluar, ayo kita ini, ayo. Padahal misalnya dia butuh tidur, belum tidur gitu kan. Dia butuh mandi, kadang belum mandi. Dia butuh berdoa. Kadang-kadang ya kalau sudah berpasangan gitu ya, untuk kita tuh pengen tuh berdoa panjang lah ya gitu. Tapi kadang-kadang ada suami gitu, nah, enak lama-lama. Nah ini kita butuh irisan, nggak melulu kita harus hentikan doa itu untuk suami, nggak melulu juga kita memperpanjang dengan nyuekin suami. Makanya ketika Rasulullah SAW memang hobi beliau adalah munajat ya, membangun relationship. Yang dibangun Rasul itu ya ke Allah, ya ke manusia gitu. Dan malam hari itu sebenarnya ya jatah istri gitu kan. Makanya beliau izin gitu, Aisyah boleh nggak aku malam ini gitu bangun berdiri di hadapan Allah, karena ya butuh cas, I need power gitu, I need energy. Untuk tetap ramah, aku butuh terhubung dengan zat yang maha ramah. Untuk tetap memiliki banyak cinta, aku butuh dengan zat yang sumber cinta gitu ya, biar aku tetap penuh cinta, penuh kasih, berenergi, kemudian kuat. Itu semua aku butuh kepada zat yang punya sumber itu gitu. Meskipun aku tahu gitu malam ini adalah ya aku milikmu malam ini gitu kan, kepada Aisyah ya. Terus kata Aisyah, iya Rasul gitu. Aku tuh sebenarnya kesel juga gitu kan. Aku tuh kesel juga kalau ditinggal sama Rasul gitu kan. Tapi karena aku tahu bahwa yang dilakukan Rasul itu ungkapan, refleksi syukur Rasul kepada Robnya, itu adalah relationshipnya Rasul kepada Robnya. Aku nggak boleh ganggu gitu. Aku kasih Rasul sebuah hubungan denganku dan hubungan dengan Robnya gitu. Jadi irisan-irisan seperti ini yang kita harus paham gitu. Makanya kalau sudah saatnya begitu, memang ini jatahnya istri gitu, tapi ternyata istri memberikan jatahnya untuk dia punya hubungan dengan Robnya. Kadang-kadang ada seorang istri yang
saking cintanya, sangat-sangat cinta banget gitu ya. Dan aku sering banget ngedenger cerita itu gitu, sampai ketika saking cintanya itu nggak tahu ya. Ini yang kisah baiknya ya. Kisah baiknya itu pokoknya dia orangnya berkorban terus deh untuk suaminya, apapun ngalah, berkorban, bahkan dari makan aja ya gitu, karena kan memang ekonominya juga nggak yang kaya banget biasa gitu. Jadi sang istri ini gimana ya, ya sudah metik gitu, kalau misalnya makan ikan gitu ya, dagingnya dikasih ke suami, dia itu sudah sangat menikmati kepalanya. Saking cintanya gitu. Bahkan misalnya ketika sampai suaminya wafat pun ya dalam banget kehilangannya, kemudian masih terhubung, jadi masih kayak orang yang masih ada. Itu kisah cinta yang indah gitu ya. Ada kisah-kisah yang kadang-kadang misalnya si perempuannya sudah, kan kata dalam agama perempuan harus taat sama suami, harus manut, tunduk, patuh, ngikut gitu. Aku udah manut, tunduk, patuh, tapi apa dong balasannya gitu kan? Ternyata suamiku A, B, C, dan D, so aku nggak punya alasan lagi untuk patuh dan taat sama dia. Ajaran agamanya apa sih gitu? Kok kayaknya enak banget gitu ya? Gitu. Kita disuruh untuk memprioritaskan lelaki, tapi kadang-kadang lelaki nggak ngerti gitu bahwa perempuan ini sudah giving priority gitu ya. Dia udah ngasih banyak privilege, tapi beberapa lelaki kadang-kadang belum bisa membaca pengorbanan, belum bisa berempati, belum bisa, yang akhirnya kalau perempuan yang nggak paham, yang disalahkan bukan laki-lakinya saja, bahkan dia akan kesal kepada agama. Ya kan? Dia akan kesal kepada agama. Ngapain aku gitu patuh sama suami gitu? Suami itu artinya nggak take and give gitu. I giving and giving, aku ngasih, tapi dia hanya take and take aja gitu. Menerima, tidak memberi. Gitu. Sampai kasusnya itu udah kesal ya, sudah, mungkin ya itu refleksi kesalahan dia. Aku udah bukan hanya nggak mau patuh sama suami, udah nggak usah pakai kerudung aja gitu, kayak udah mungkin dia nggak have no idea lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita harus ngerti kenapa perempuan itu harus punya dunianya sendiri. Artinya dunianya sendiri itu dia taat kepada suami itu bukan untuk suami. Dia berkorban untuk suami itu bukan untuk suami gitu. Tapi memang it's you gitu loh. Mungkin dia nggak berhak ngedapetin pengorbanan kamu. Dia nggak berhak memang. Yes, dia nggak berhak. Yes, dia nggak pantas. Yes, dia nggak layak ngedapetin semua yang sudah kamu keluarkan gitu. Tapi ternyata kamu adalah apa ya? Kamu gimana ya? Itu nilai kamu tuh di situ gitu loh. Bukan, jangan lihat dianya. Aku kok jadi bingung ya ngomongnya. Kelebihannya aku dengan pengorbanannya aku gitu. Jadi justru nilai kamu, self worth namanya ya. Self worth kamu itu dari situ gitu. Bukan kadang-kadang kalau sudah kejadian begitu, I am so stupid. Bodoh kali aku. Bodoh, berikan segalanya gitu. Bodoh gitu kan. Stop criticize yourself. Jangan mengkritisi diri kamu, karena itu hanya akan menyakiti kamu. So aku nggak boleh kritisi aku, ya jangan gitu. Jadi aku harus gimana? Support gitu, appreciate gitu. Kamu keren gitu kan. Selama ini kamu hanya giving and giving, meskipun kamu belum dapat ininya ya, timbal baliknya. Jadi support yourself gitu. Kamu keren banget, kamu sudah sabar banget, kamu luar biasa. Bahkan ngobrol aja sama diri kamu sendiri gitu. Bahkan aku nggak percaya kalau aku punya kemampuan seperti ini. Aku nggak tahu kalau aku punya power seperti ini gitu.
aku nggak tahu kalau aku punya kehebatan seperti ini muncul karena situasi. Itu kan berarti bukan tentang dia, selalu tentang kita gitu loh. Kalau kita tentang dia, kita akan banyak dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, dan itu kurang bikin kita stabil. Kalau all about kita gitu, kita pikirin gitu ya, keren ya gitu. Meskipun misalnya ya kadang-kadang boleh lah ya menyesal itu boleh, tapi kayak menyalahkan diri sendiri, bahkan meneror diri sendiri gitu kan. Arti tadi ya, setelah mengkritisi diri sendiri, kemudian next kedepannya kita meneror diri sendiri itu dengan cara nakut-nakutin diri sendiri, nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti gitu. Jangan teror diri kamu gitu. Kamu harus support diri kamu bisa. Ini di badai seperti ini saja kamu bisa. Gitu. Apalagi next badai, kemampuan kamu pasti bisa lebih gitu. Jadi kenapa aku bilang tadi ya, kita butuh area irisan ini untuk melakukan segala sesuatu itu ya pasti karena Allah ya, semuanya karena Allah. Dan ini contoh aja ya, misalnya kalau perempuan itu dandan, kalau dandan karena misalnya laki-laki gitu kan, kalau dikasih apresiasi alhamdulillah itu rezeki. Kalau nggak dikasih apresiasi ya jadi malas dandan kan. Berarti kita berdandan karena pengaruh eksternal. Tapi kalau kamu memang mencintai diri kamu sendiri gitu, udah mandi bersih wangian dan ini nggak ada kaitannya dengan caper-caperan dengan orang lain gitu. Why? Because I love myself gitu. Aku terlalu cinta sama diri aku gitu. Hargai diri sendiri. Kenapa aku pakai wangi-wangi gitu? I feel comfort itu aku nyaman dengan mencium aromaku sendiri gitu kan. Kemudian kenapa kamu pakai misalnya warna-warni di wajah gitu kan? Selain ini adalah journey itu kan apa sih? Perjalanan. Ya, perjalanan dari aku menemukan cantik aku gitu kan. Menikmati how beauty am I gitu ya. Apa sih? Betapa aku ini sangat cantik. Oh, cantik kita ulik, cantiknya kita di mana gitu. Akhirnya kalau kita benar-benar sudah menemukan sparkle kita, sparkle itu sesuatu yang mencerah, yang glowing, yang ada bintang ya, ada bintang di jiwa kita. Itu kalau kita sudah nemu, kita akan menikmatinya dan orang juga akan menikmatinya. Jadi tentang visi misi tadi ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau misalnya tentu kita berdoa, ya Allah semoga aku ngedapetin pasangan yang satu visi, satu misi. Gunanya apa? Supaya kami tidak habis energi untuk menyamakan lagi gitu kan. Karena untuk menyamakan lagi kita butuh waktu dan energi lagi. Tapi kalau sudah nyatu gini, alhamdulillah itu seperti Rasulullah dengan Khadijah, sudah enggak banyak masalah di internal. Jadi insya Allah bisa menyelesaikan masalah-masalah eksternal. Namun ketika kenyataannya berbeda, kamu sudah berdoa, kamu udah ikhtiar, sudah baca CV, namun ketika sudah dapet ternyata misalnya sedikit berbeda, menurut aku kamu akan jadi poin penting untuk untuk lebih merekatkan relationship, untuk lebih membuat fokus visi misinya itu nyatu. Jadi intinya dua-duanya baik. Mau yang sudah kompak itu bagus. Kalau belum kompak berarti kamu jadi people terpenting, dan jangan pernah mengeluh. Biasanya kalau kamu jadi orang penting gitu, ya kamu gimana sih jadi orang penting? Ya kamu pemilik apa ya? Kayak kamu punya garden gitu ya. Karena kamu jadi orang penting, kamu yang akan menentukan ini garden ini mau ditanemin apa, melati, mawar atau apa gitu. Karena berbeda tadi, kamu jadi orang penting untuk bisa menyatukan, mengharmonikan
Nah, ini akan kamu akan belajar tentang gimana cara mengharmonikan sesuatu yang belum harmoni. Itu juga ilmu yang penting gitu, dan itu kadang-kadang nggak dimiliki oleh orang-orang yang sudah harmoni gitu, karena dia tidak merasakan bagaimana cara membangun sebuah harmoni, mengharmonikan perbedaan. Misalnya tentu saja hitam dan coklat ini beda gitu, tapi dia bisa harmoni gitu. Berbagai warna ini ya ini semuanya beda gitu, tapi tetap bisa harmoni, tetap bisa jadi satu bingkai indah gitu kan, satu karya yang bisa dinikmati gitu. Jadi untuk menyatukan diri kita nggak harus 100% kita hadir untuk pasangan, tetapi juga kita nggak yang 100% terpisah banget gitu. Porsinya kita yang harus ngerti sendiri di area mana kita harus support dia 100%, di area mana lagi kita butuh waktu untuk diri sendiri. This is my time. Jadi ini waktu aku, boleh nggak kalau aku A? Boleh nggak kalau aku B? Nggak apa-apa. Kadang-kadang perempuan semua waktunya dikasih ke laki-laki misalnya ya, akhirnya dia dalam diri gitu ya, karena kurang bisa komunikasi, hanya kok dia terus ya, seakan-akan kita kayak nggak punya kehidupan, nggak punya waktu, semua milik dia gitu. Meskipun yang dicontohkan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, seorang perempuan yang dijamin surga, itu perempuannya adalah perempuan yang bisa membuat suaminya nyaman, meskipun dia nggak harus memberikan semua waktu, pikiran, dan tenaganya untuk suaminya. Yang penting ketika suaminya hadir, kita itu kondisinya fit pikiran, fit cinta kita fit gitu kan, kasih sayang kita full. Semua keindahan yang dia rindukan ada semua gitu. Jadi yang adegannya adalah ketika suaminya datang, istrinya memberikan memberikan kayak semacam pemukul gitu ya, gitu. Kalau engkau nggak ridho, kamu boleh pukul aku gitu. Itu sebenarnya nggak gitu juga sih ya, dalam Islam nggak pernah ada adegan pukul-pukulan. Itu kayak gimana ya, drama romantisme mereka gitu, supaya ngedapetin ridho suami. Dan itu dramanya nggak harus kayak gitu. Keindahan atau romantismenya nggak harus disesuaikan gitu. Dengan tipe keluarga masing-masing. Yes. Gitu. Apa sih yang paling disukai sama suami gitu? Karena ya itu tadi yang aku bilang, kadang-kadang perempuan itu yang sudah terbiasa mandiri gitu kan, ya dia hilang kehangatannya hilang, yang terbiasa ditinggal suami atau berjauhan atau LDRan gitu. Jadi femininnya hilang, manjanya udah nggak manja lagi, nggak hangat lagi, nggak perhatian lagi, karena sudah terlalu mandiri kali ya, terbiasa bisa sendiri gitu. Yes. Gitu. Jadi aku highlight ya, yang harus banget kita miliki sebagai seorang istri adalah waktu kita. Tentu saja kita kasih waktu untuk semua ya, untuk Allah, untuk suami, untuk siapapun yang butuh, tapi untuk diri kita itu wajib ada. Untuk diri kita ini terserah kamu mau pakai untuk apa, bersih-bersih kah, ke salon kah, atau rebahan kah, misalnya rebahan, yang penting yang itu kamu banget, dan itu bisa nge-up diri kamu gitu. Waktu, kemudian pikiran juga ya, pikiran itu juga nggak boleh semua dipikirin, diri kamu nggak kamu pikirin gitu. Kondisi kesehatan mental kamu harus pikirkan.
kemudian kondisi kesehatan fisik kamu harus pikirkan. Yang penting itu sih kebahagiaan kamu harus pikirkan, dan tidak harus menuntut kebahagiaan dari eksternal gitu. Kamu bahagianya apa nih gitu? Karena aku terlalu cinta sama diri aku tahu cara membahagiakan aku. Karena kan biasanya kalau kita cinta, kita tahu cara mencintai diri. Masing-masing orang beda. Cara mencintai diri aku adalah melihat bunga yang warnanya terang, yang aromanya harum. Itu kamu sedang men-treat diri kamu penuh cinta, gitu ya. Jadi pikiran kamu, waktu, pikiran, dan kesehatan, itu yang 3 hal penting yang kadang-kadang kalau ini sudah mulai terancam, kamu harus ambil untuk dirimu. Misalnya nih, kita punya suami yang rada toksik misalnya, yang toksiknya itu sampai ngabisin waktu kita, dia nggak pernah bisa menghargai waktu kita. 1, 2, dia nggak bisa menghargai pikiran kita. Artinya ya yang dia lakukan suka-suka dia gitu loh. Berarti mind kita sudah kamu sudah nggak berhak dapat jatah pikiran aku, no gitu. You are not deserve gitu, kamu nggak berhak gitu. Hanya kita harus ambil kendali pikiran dan kesehatan. Saking toksiknya gitu, ada banyak keluarga gitu kan yang sampai sang istri itu terganggu kesehatan fisik maupun mentalnya. Kalau sudah mulai kita terganggu fisik dan mental, mulailah kamu belajar self love. Ini kenapa ya kesehatan aku jadi makin buruk, penyebabnya apa? Oh, aku tahu penyebabnya adalah pikiran. Oke, kenapa pikiran? Oh, aku tahu penyebabnya adalah aku memikirkan sesuatu yang ya bukan area aku gitu ya. Jadi itu tadi, karena kita pemilik, ya aku balik lagi, aku seneng banget ngomongin tentang garden ya. Pikiran kita adalah our garden gitu loh. Penuhi dengan garden kamu dengan mawar, melati gitu kan, lavender yang wangi-wangi, yang cantik-cantik, yang harum-harum gitu. Kalau mulai di pikiran itu ada memang unsur eksternal yang bikin garden kamu kotor, bikin garden kamu mulai bau busuk gitu. Aduh gitu, it's my garden, aku harus mulai membersihkan garden aku dan menyuburkan yang paling wangi dan yang paling indah gitu sih. Semoga para perempuan, kalau dia semakin bijak ya memanfaatkan waktu, pikiran, dan kesehatannya untuk dirinya dan untuk keluarganya misalnya, dia akan optimal. Sang suami juga akan merasakan, wah, ini istri aku pikirannya bagus. Kenapa dia bisa membaca pikirannya bagus? Karena wajahnya berseri gitu loh. Wah gitu, wajahnya berseri gitu. Jadi suami nggak di treatment apapun nyaman. Jadi kita nggak perlu yang gimana ya, mentreatment suami yang sampai kayak gimana dayang-dayang. suami itu kebutuhannya nggak banyak, dia ngelihat istrinya berseri gitu kan, kemudian pipinya merona gitu kan, terus istrinya itu senyumnya renyah dan manis, itu suami bakal merindukan, mau pulang gitu, karena yang di luaran sana terlalu berat, terlalu capek, pas pulang dia kayak masuk ke home spa gitu. Disambut oleh perempuan yang paling penyayang, perempuan yang paling pengertian, perempuan yang paling, karena dia tahu cara mencintai diri dia akan bisa menemukan cara mencintai orang lain. Inside out ya, kalau dalam dirinya udah full energi cintanya, keluarnya bisa lebih banyak lagi. Karena kalau kita tangki cintanya kosong, dia mau ngasih apa ke orang lain? Kita hanya akan merefleksikan lelah sih, cepat lelah,
Kalau orang cepat lelah, dia vulnerable. Karena perempuan tuh vulnerable tuh rapuh. Asli perempuan. Makanya kalau Rasul tuh bilangnya rifqan bil qarurah gitu. Rifqan itu hati-hati ya, sayangi, qarurah itu gelas kaca. Tuh kan Rasul aja bilang perempuan itu gelas kaca. Yes. Sangat-sangat rentan dan rawan. Atau kalau misalnya istilah lain ya, kalau kamu sudah pernah meremas kertas, silakan kamu setrika. Apakah kamu menemukan bentuk yang sama? Never gitu ya. Ada bekas-bekasnya. Ada bekas-bekas patahan gitu. Meskipun kamu sudah berusaha mentrit, udah disetrika, udah diapa, kok nggak bisa sempurna. Ya itulah. Makanya itu tadi sih, perempuan itu identik dengan punya kecerdasan healing. Karena kan dia gampang pecah tuh, gampang prek gitu. Dia harus bangkit untuk tumbuh lagi, itu kan, cantik lagi. Karena kesadaran dalam diri dia, aku cantik gitu. Aslinya aku cantik. Kenapa aku jelek? Karena aku kecewa, karena aku sedih, karena aku marah, karena aku kesal, karena aku jengkel gitu. Jadi karenanya ini yang merubah fitrah cantik jadi lecek. Harusnya negatif. Jadi kita no, itu bukan fitrah aku. Lecek itu bukan fitrah aku gitu. Aku terlahir cantik, makanya meskipun aku dalam kondisi lecek gitu kan, harus berusaha cantik. Meskipun ya cantik itu ya berusaha lah ya, nggak yang kita langsung bisa cantik, enggak juga. Kasih diri kamu waktu berproses untuk cantik. Nggak harus kamu tuh aku nggak cantik ya yang aku bilang tadi, jangan kritisi diri kamu terus menerus, jangan teror diri kamu gitu ya. Temukan cara yang paling indah untuk mencintai diri kamu, dan kamu akan siap menghadapi jenis pasangan apapun. Siap kamu menghadapi jenis pasangan seperti Rasulullah SAW, kamu akan jadi perempuan yang paling beruntung. Atau nauzubillah, kamu ketika harus menghadapi pasangan selevel Fir'aun, nauzubillah ya, tapi Iya, bisa. Kenapa? Aku ngomong apa sih? Iya, masih nyambung. Dan jaminannya juga surga ya, walaupun dapat suami atau Fir'aun. Iya. Dan takdir balik lagi ya. Jadi memang kita jangan cemas dengan yang eksternal, mencemaskan suami, mencemaskan jodoh, mencemaskan rezeki, itu kan di luar semua. Gitu. Yang harus kita cemaskan itu justru our power, gitu, kekuatan kita. Kalau kita kuat, yang kita hadapi apapun bisa insya Allah. Yang penting kan kita dapat kuatnya, seperti Asia itu sudah dapat cantiknya, sudah dapat powernya, kekuatannya juga udah dapat, sehingga yang dihadapi Fir'aun pun dia tetap jadi perempuan beruntung. Dia tetap beruntung, padahal mungkin kalau kita sial itu perempuan tersial yang ngedapetin lelaki seego Fir'aun. Itu egonya nauzubillah min dzalik ya, suka mematahkan orang, merendahkan orang, meremehkan orang. Dunia ini semuanya di kaki dia gitu ya. Tapi dia nggak patah digituin, dia nggak lecek, dia nggak apa ya, ya tetap dia sebagai perempuan yang tetap cantik, indah, mempesona, dan bonusnya adalah yang keluar adalah kekuatan untuk menghadapi yang berat tadi. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih tentu saja ikhtiar ya, ini jodoh diikhtiarin semaksimal mungkin lewat apapun ya lewat doa, lewat kepo, lewat macam-macam lah ya. Nah,
Faidah azam tafatawakkal 'ala Allah, kalau sudah menemukan si A ternyata misalnya sudah nikah. Biasanya kalau setelah menikah itu discover itu kita menemukan banyak hal baru. Ingat itu namanya level apa, fase discover, menemukan hal-hal baru gitu. Gitu ya gitu. Nah, ketika kamu sudah mulai discover, kamu belajar untuk beradaptasi. Jadi jangan aku salah, nyesel, gimana aku pulang ke orang tua aja gitu, jadi levelnya level adaptasi, levelnya level untuk transformasi diri. Kamu mungkin belum bisa merubah suami atau situasi, jadi yang berubah adalah kamunya. Merubah kembali internal Ya, insya Allah kalau di internalnya kita bisa, badai itu kan di dalam ya, sini nggak ada badai, aman, damai, sejahtera, tapi di sini gemuruh gitu kan. Itu badai pribadi kamu, itu namanya DL, derita lo gitu. Orang juga nggak lihat itu yang mau tahu juga kalau ada badai gitu kan. So you are the master, kamu tuanya badai kamu sendiri, kamu yang adjust, yang nyetel nih badai ini apakah akan terus ngegilas kamu biarkan dia ngegilas kamu, apakah kamu yang akan mengendalikan badai itu menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi titik balik kamu. Sudah kayak avatar aja aku ngebayangin. Ada badai gitu kan, jadi pengendali badai, kita jadi kayak controller ya, pengendali badai. Kalau pengendali badai fisik kita nggak bisa, tapi pengendali badai batin kita lempar kemana ini badainya. Ubah persepsi juga ya sayangnya, stereotip orang kita ubah jadi yang positif aja dari diri kita sendiri gitu. Udah punya pikiran yang jelek-jeleknya juga ya. Jadi mencari jodoh jangan ada kecemasan. Bismillah semuanya baik, semuanya memang hati-hati bagus gitu kan, tapi kan memang kehati-hatian kita juga berbatas. Makanya kalau sampai Rasul aja bilang gimana ya, ashku do'fa kuwati, aku berusaha kuat tapi ternyata aku lemah. Wakilata apa ya istilahnya, wakilata hauli, intinya gitu. Jadi dan lemahnya ikhtiarku. Rasul aja bilang, Rasul itu manusia yang paling ikhtiarnya mentok gitu. Kalau Rasul itu kalau ikhtiar nggak setengah-setengah. Kalau Rasul itu pasti all out lah ya. Itu pun Rasul bilang aku masih lemah ikhtiar. Berarti Rasul kayak mengalami kegagalan juga, mengalami kekecewaan dari ikhtiar dia, dari usaha-usaha dia. Dari situ ya Rasul kayak mengembalikan apa ya, ketika memang sudah merasakan lelah, merasakan kegagalan, merasakan kegelapan, nanti simpel sih, yang kita butuhkan memang cahaya. Kalau sudah cahaya yang sudah terang, aku mampu melihat kanan dan kiri, aku bisa melihat ke depan, di sana ada lubang, di sana aku mampu melihat, bantu aku untuk melihat dan melampaui semua challenge tadi. Kalau sudah banyak challenge, kita dalam kegelapan, itu kesandung, kejungkel, ke apa ya, pasti susah. Tapi kalau misalnya memang sama, di sana ada jurang, sama, tapi bedanya adalah kita terang gitu, ada cahaya. Ya kita nikmati gitu, merangkak-rangkaknya, jatuhnya, intinya kita tahu gitu, nggak yang buta-buta banget gitu dengan petunjuk ya, karena ya itu tadi, misalnya kalau kita dalam keadaan terang, kita jatuh gitu kan, kita menemukan di sebelahnya masih ada daun-daun yang bisa dipakai untuk obat. Mungkin kamu akan jatuh, tapi kamu mudah menemukan obatnya. Mungkin kamu akan terluka, tapi kamu akan mudah untuk menemukan
hiburannya, ya kan? Kadang-kadang orang kalau terluka itu cuma satu yang ditunggu. Aku terluka gitu, aku apa gitu sedih. Obatnya cuma satu, itu hiburan. Menunggu ini hiburannya apa ya Allah gitu. Nah, makanya kalau di doa, satu pakai doa itu hiburannya anta ja'alil Qur'an rabi'a qulubina, hendaknya engkau jadikan Al-Qur'an itu spring my heart gitu. Hati aku lagi layu, coba tolong dispringkan lagi, disemikan kembali gitu. Jadi hiburan.